Ciro Alves menampilkan permainan yang prima bersama Persib Bandung dan mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Lantas, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa bukan Ciro Alves yang menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Di video ini akan kita ulas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Perlu digarisbawahi, ada beberapa nama nominasi pemain terbaik sebelum akhirnya salah satu yang dipilih menjadi pemain terbaik. Vano Lillivali dari Borneo FC masuk. Kemudian Alexis Mesidoro dari Persis Solo masuk. Lalu ada David Da Silva, striker Persib, Ciro Alves, pemain Persib, dan Francisco Rivera. Akhirnya kita sudah mengetahui pemain terbaik jatuh kepada Francisco Rivera, pemain Madura United yang berposisi sebagai pemain tengah. Saat Rivera diumumkan menjadi pemain terbaik, pro kontra bermunculan. Salah satu nama yang banyak dibandingkan, lebih layaklah Ciro Alves pemain Persib Bandung. Nah, dari data statistik teman-teman, Ciro Alves bermain sebanyak 35 kali kurang lebih. Golnya ada 17 kali dan assist 12. Untuk Rivera bersama Madura bermain sebanyak 36 kali, 9 gol dan 11 assist. Kalau kita bicara dari data itu saja, data statistik, ya layaknya harusnya Ciro Alves yang menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Ada juga netizen memberikan komentar juga, kalau misalnya hitung-hitungan lagi, lebih detail kita statistik, kenapa bukan David Da Silva aja sekaligus yang menjadi pemain terbaik? Nah, karena kan David Da Silva juga menjadi top skor Liga Indonesia. Perlu kita ketahui teman-teman, ini sudah sering aku bahas berkali-kali, mungkin ada 5, 6, 7 kali. Untuk menilai pemain di atas lapangan, ada 2 poin penting yang biasanya umumnya dilakukan. Aku pun sebagai analis melihat pemain ataupun bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, salah satu agensi, melakukan 2 hal ini juga. Yang pertama apa Bang Tom? Yang pertama aspek kualitatif. Aspek kualitatif ini menggunakan mata sendiri, pandangan sendiri, opini sendiri, melihat kemampuan pemain A, B, C, D, E. Contoh kualitatif, misalnya Ciro Alves. Ciro Alves menjadi pemain penting bagi taktikal yang dimiliki oleh Boyan Hodak, khususnya permainan transisi. Itu jelas, semua kita lihat bagaimana mempesonanya dan berbahayanya transisi Persib lewat Ciro Alves. Lalu Ciro Alves memiliki kemampuan skill individual, gocak-gocek, yang memantik penikmat sepak bola Indonesia, memberikan apresiasi atas sentuhan-sentuhan manja yang ia berikan. Lalu yang ketiga misalnya, Ciro Alves bermain di posisi winger. Oke, dan winger yang paling sering ditempati oleh Ciro Alves berada di sektor kiri, dan beberapa kali juga melakukan switch of position ke sektor kanan. Andai dari kiri permainan yang ditempati oleh Ciro sulit ia bongkar. Itu sederhananya kualitatif. Untuk mendukung kualitatif pandangan dari mata teman-teman, analis sendiri, opini sendiri, kita butuh yang namanya kuantitatif. Kuantitatif menggunakan data statistik. Oke, data statistik bukan hanya berbicara soal gol dan assist. Pernah kita ulas teman-teman 1 tahun yang lalu, data statistik seperti apa saja yang biasa digunakan oleh tim analis, dan aku termasuk menggunakannya. Banyak parameter, ada 70 sampai 88 data statistik. Itu berbayar, aku membelinya teman-teman berlangganan, dan banyak atribut-atribut yang dilihat, bukan hanya gol, bukan hanya assist. Misal expected goal, seberapa sering pemain tersebut
menciptakan peluang yang berpotensi menjadi sebuah gol. Kemudian expected assist. Kemudian pergerakan di atas lapangannya, intelijensi berapa kilometer, terus bergerak menjelajahi lapangan, dan banyak lagi teman-teman atribut dari satu momen ke momen lainnya. Nah, kalau kita bicara dari data statistik hanya 2 atribut, maka Ciro Alves di atas kertas sangat layak. 2 atribut itu gol dan assist. Nah, kalau kita lihat membahas misalnya Rivera, ini pandangan kualitatif teman-teman. Salah satu keunggulan Rivera yang aku rasa teman-teman, bagaimana ia sangat nyaman untuk mengalirkan bola, mengontrol bola, mensirkulasikan bola. Ciro Alves, ada beberapa momen aku lihat sedikit keriting ia ketika mengontrol bola sehingga lepas. Nah, ini pandangan kualitatif teman-teman, dan kita pun nggak bisa hanya melihat hanya aspek itu aja, tapi kita melihat bagaimana kenyamanan dari seorang pemain dalam mengontrol bola. Lalu yang kedua, Francisco Rivera dengan pemain-pemain Madura United lainnya, pemahaman untuk melakukan permainan mutasi posisi itu sangat fluid, sangat nyambung, ada link up play-nya. Nah, ini nggak mudah dilakukan oleh seorang pemain di atas lapangan, dalam tanda petik sedikit ribet. Nah, apa yang dilakukan oleh Rivera dengan koneksinya bersama Hugo Jaja, Jacob Mehler, dan pemain-pemain lainnya, itu bisa merajut build up play yang dilakukan oleh Madura United. Nah, ujungnya memang ya tidak bisa berbuah gol, tapi bagi seorang gelandang esensinya kan seperti itu. Untuk sektor tengah sangat amat mendominasi Madura United. Nah, untuk sektor depan pemain Madura tidak begitu prima. Jadi apa yang dilakukan oleh Rivera, Hugo Jaja, Jacob terkesan dalam tanda petik sia-sia. Walaupun nggak ada yang sia-sia ya teman-teman ya. Dan ya itu dikonfirmasi oleh pelatih Madura ketika Madura confidence di sektor tengah, tapi sudah akan mencoba masuk ke final third mengalami kesulitan. Nah, pertanyaan besar, lalu siapa yang menilai ataupun memberikan memberikan label pemain terbaik di Liga Indonesia? Setahu aku di LIB ada tim khusus untuk menganalisis, untuk melihat pertandingan-pertandingan yang ada di Liga Indonesia, termasuk memantau pemain-pemain yang berkarir di Liga Indonesia yang akhirnya nanti dijadikan nominasi. Namanya itu Technical Study Group, TSG dulu teman-teman. Sampai sekarang aku rasa itu masih bekerja bersama dengan PT LIB. Nah, tentu pihak-pihak yang berada di Technical Study Group alias TSG, mereka memiliki pandangan kualitatif sendiri ataupun secara tim. Pasti mereka rembukkan. Kenapa akhirnya Francisco Rivera, kenapa bukan Ciro Alves, kenapa bukan David da Silva, kenapa Messi Doro, kenapa bukan Lili Vali. Nah, ketika mereka sudah menggunakan pandangan kualitatifnya, baru dikombine dengan data statistik ataupun kuantitatif sehingga objektif ujungnya nanti. Walaupun keputusan yang dilakukan oleh tim Technical Study Group ini, ya akhirnya ada juga yang bilang gini, ya itu karena nggak enakan aja Bang Tom, Madura United kalah, apalagi mereka bermain di kandang mereka, jadi rasa kasihan berbagi aja lah ke semua, bukan ke semua, berbagi aja lah salah satu gelar ini kepada pemain dari Madura United. Nah, ya aku nggak mau berasumsi seperti itu, tapi yang aku alami, yang biasanya aku lakukan teman-teman, dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif tadi. Dan aku pun ya berpikir di TSG, Technical Study Group, yang diisi oleh Coach Ricky Nelson juga ada di situ teman-teman, pasti menentukan kenapa Rivera menjadi pemain terbaik sudah menggunakan tahapan-tahapan proporsional. Aku yakin teman-teman. Dan jika kita lihat Rivera sejak awal musim bersama Madura United sampai akhirnya
harus menerima kekalahan melawan Persib, ia sangat konsisten. Nah, Persib di awal musim sempat mengalami terseok-seok. Kalah, Ciro Alves pun tidak begitu mempesona. Beberapa pertandingan teman-teman itu pasti harus dijadikan penilaian. Kan yang paling penting itu konsistensi. Nah, ya contoh lagi banyak lah teman-teman. Ketika kita bicara pemberian pemain terbaik ini, Messi digadang-gadang beberapa tahun lalu nggak layak mendapatkan gelar pemain terbaik, baik itu Ballon d'Or ataupun di domestik atau di FIFA teman-teman. Nah, akhirnya diberi, walaupun ada yang berpotensi layak mendapatkan itu karena mereka juara. Nah, karena apa lagi? Pandangan tadi, kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi setiap tim yang dilibatkan, aku tetap menekankan pasti mereka profesional. Aku percaya itu. Dan apalagi Coach Ricky Nelson dan tim yang ditugaskan untuk menganalisa pemain-pemain ataupun permainan yang ada di Liga Indonesia untuk kemajuan Timnas Indonesia ujungnya nanti, pasti akan bersikap objektif, nggak tembang pilih. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Ya, apakah layak Francesco Rivera bagi aku pikir layak. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.